Om Swastiastu. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang makalah dengan judul Analisis Algoritma Branch and Bound dalam menyelesaikan masalah NP-hard dan NP-complete. Sebelum lanjut pada pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Adriana Katarina Parera dengan NIM akhir 008, dan teman saya Ciki Dwi Putri Sibarani dengan NIM akhir 013. Baiklah, pada bab 1 ini terdapat pendahuluan. Selanjutnya yaitu pada bagian latar belakang. Penyelesaian masalah NP-hard dan NP-complete merupakan tantangan yang sangat penting dalam bidang ilmu komputer, karena masalah-masalah ini melibatkan kompleksitas yang tinggi dan sulit untuk diselesaikan dengan algoritma konvensional dalam waktu yang layak. Salah satu pendekatan yang telah dikenal efektif dalam menangani masalah-masalah tersebut adalah algoritma branch and bound. Algoritma ini menggabungkan pendekatan pecahan dan batas untuk melakukan eksplorasi ruang pencarian secara efisien, sehingga mampu memberikan solusi optimal atau mendekati optimal bahkan untuk masalah dengan kompleksitas tinggi. Selanjutnya, yaitu rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah yaitu bagaimana algoritma branch and bound dapat diterapkan secara efektif untuk menyelesaikan masalah yang diklasifikasikan sebagai NP-hard dan NP-complete. Kemudian batas masalahnya yaitu fokus pada penerapan algoritma branch and bound untuk menyelesaikan masalah yang dikenal sebagai NP-hard dan NP-complete. Selanjutnya yaitu bagian tujuan. Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap algoritma branch and bound dalam konteks menyelesaikan masalah NP-hard dan NP-complete dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi aplikasi dan keunggulan algoritma branch and bound dalam menangani masalah-masalah yang sulit. Nah, di mana algoritma adalah serangkaian langkah atau prosedur terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan suatu tugas secara efektif. Nah, algoritma ini dapat dianggap sebagai panduan sistematis yang menggambarkan cara melakukan suatu tugas atau mencapai suatu tujuan dari awal hingga akhir. Di mana algoritma BNB ini adalah sebuah metode pemecahan masalah yang menggabungkan pendekatan pecahan, branching, dengan menggunakan batasan atau bounding untuk menyelesaikan masalah optimasi atau pencarian solusi secara efisien. Nah, beberapa notasi yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada N, di mana ukuran masalah atau jumlah elemen dalam input yang diberikan. TN ialah jumlah langkah atau waktu yang menyelesaikan masalah dengan ukuran N. OFN kompleksitas waktu terburu algoritma. OGN yaitu kompleksitas waktu sesungguhnya dari algoritma. Yang selanjutnya ada kompleksitas waktu BNB. Nah, kompleksitas waktu algoritma BNB ini sangat dipengaruhi oleh faktor percabangan B dan kedalaman pencarian maksimal atau D. Nah, kompleksitas waktu total algoritma BNB dapat dinyatakan sebagai O dalam kurung B pangkat D kali K. Nah, semakin besar nilai B, D, K ini, maka semakin kompleks juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tersebut. Oleh karena itu, memperhitungkan faktor-faktor tersebut adalah penting dalam memahami dan menganalisis kinerja algoritma BNB ini. Selanjutnya NP-hard dan NP-complete. Nah, NP-hard ini adalah kelas masalah di mana setiap masalah di dalamnya memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi di antara semua masalah yang dapat diverifikasi dalam waktu polinomial. Nah, contoh masalah NP-hard ini termasuk TSP, Knapsack problem, dan Boolean satisfiability problem atau SAT. Nah, selanjutnya ada NP-complete.
Nah, NP komplit adalah subset khusus dari masalah NP-hard di mana setiap masalah dalam kelas NP dapat direduksi polinomial ke dalamnya. Contoh masalah NP komplit mencakup traveling salesman problem atau TSP, subset sum problem, dan Boolean satisfiability problem atau SAT. Selanjutnya yaitu bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci tentang konsep, teori, dan algoritma yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu algoritma branch and bound dalam konteks menyelesaikan masalah NP-hard dan NP-complete. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan makalah dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan insight yang berharga tentang algoritma branch and bound serta kontribusinya dalam menyelesaikan masalah kompleks dalam bidang ilmu komputer. Selanjutnya yaitu bagian bab 4, hasil dan pembahasan. Pada bagian knapsack problem NP-hard, yaitu di mana knapsack problem adalah masalah optimasi yang sering dihadapi dalam teori kompleksitas komputer. Dalam formulasi paling umum, disebut sebagai 0/1 knapsack problem, yaitu seseorang harus memilih sejumlah item dari kumpulan item yang diberikan. Implementasi knapsack problem dengan algoritma branch and bound adalah sebagai berikut. Seorang petualang memiliki sebuah ransel dengan kapasitas 15 kg. Dia ingin memilih beberapa item untuk dimasukkan ke dalam ranselnya sedemikian rupa sehingga total nilai dari item tersebut maksimal, namun total beratnya tidak melebihi kapasitas ransel. Setiap item hanya bisa dipilih satu kali sehingga dikenal sebagai knapsack 0/1 problem. Data yang diberikan yaitu kapasitas ransel atau W sama dengan 15 kg. Kemudian item yang tersedia yaitu barang 1, di mana V sub dari 1 sama dengan 10, yaitu nilai, W sub 1 sama dengan 2 kg, yaitu berat. Kemudian barang 2, V sub 2 sama dengan 8, W sub 2 sama dengan 3 kg. Barang 3, V sub 3 sama dengan 15, W sub 3 sama dengan 5 kg. Barang 4 yaitu V sub 4 sama dengan 7, W sub 4 sama dengan 7 kg. Barang 5, V sub 5 sama dengan 6, W sub 5 sama dengan 1 kg. Solusinya atau penyelesaiannya, yang pertama, langkah pertama yaitu inisialisasi. Mulai dengan simpul awal di mana tidak ada barang yang dipilih. Kemudian hitung nilai dan berat ransel saat ini, di mana simpul awal itu barang yang dipilih tidak ada, nilai ransel 0 dan berat ransel 0 kg. Kemudian yang langkah kedua yaitu pencabangan, yaitu membuat simpul anak dengan mempertimbangkan setiap barang. Yang pertama memilih barang 1, kemudian tidak memilih barang 1, kemudian yang ketiga memilih barang 2, yang keempat tidak memilih barang 2, yang kelima memilih barang 3, yang keenam tidak memilih barang 3, yang ketujuh memilih barang 4, dan yang kedelapan tidak memilih barang 4, yang ke-9 memilih barang 5, dan yang ke-10 tidak memilih barang 5. Kemudian langkah ketiga yaitu pembatasan atas. Hitung pembatas atas untuk setiap simpul anak dengan memperkirakan nilai maksimum yang mungkin dengan item yang telah dipilih dan item yang tersisa. Ini membantu dalam memangkas cabang-cabang yang tidak perlu. Kemudian yang pertama
yaitu V sub UB sama dengan 10 ditambah maksimum dari 8, 15, 7, 6 sama dengan 25 dan seterusnya. Kemudian langkah keempat yaitu penyaringan. Buang simpul anak 2, 4, 6, 8, dan 10 karena memiliki pembatas atas yang lebih rendah dari nilai maksimum yang telah ditemukan yaitu 15. Kemudian eksplorasi dan berhenti. Pada langkah ini kita melanjutkan eksplorasi pada simpul anak yang telah lolos dari penyaringan. Dari penyaringan simpul 1, 3, 5, dan 9 sampai semua kemungkinan habis. Ini adalah tabel solusinya dari knapsack problem NP-hard. Mana di sini ada simpul, barang yang dipilih, nilai ransel, dan berat ransel. Kemudian selanjutnya ini adalah pohon solusi dari knapsack problem NP-hard. Pohon solusi di samping menggambarkan cabang-cabang yang dieksplorasi oleh algoritma range and bound. Setiap simpul dalam pohon tersebut menunjukkan keadaan ransel pada titik tertentu dalam proses eksplorasi, di mana nilai dalam tanda kurung menunjukkan nilai ransel dan berat ransel pada saat itu. Kemudian simpul yang diberi angka merupakan simpul yang dipilih untuk dieksplorasi berikutnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari traveling salesman NP complete. Nah, traveling salesman problem ini atau TSP adalah masalah kombinatorial yang bertujuan untuk menemukan lintasan terpendek yang mengunjungi setiap titik dalam himpunan titik tertentu, tepat satu kali dan kembali ke titik awal, di mana jarak antara setiap pasangan titik diketahui. Nah, TSP ini dikenal sebagai masalah NP complete karena tidak ada algoritma efisien yang dapat menyelesaikan semua instance TSP dalam waktu polinomial. Nah, contoh dan penyelesaian TSP NP complete menggunakan algoritma BNB. Di sini saya mengambil contoh terdapat 5 kota, yaitu kota A, kota B, kota C, kota D, dan kota E. Nah, perlu dikunjungi oleh seorang salesman. Matriks jarak antar kota ini diberikan sebagai berikut. Nah, telah terlihat dari tabelnya, dari kota A sampai kota E telah diisi dengan nilai-nilai. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan rute perjalanan salesman yang mengunjungi setiap kota tepat sekali dan kembali ke kota awal dengan total jarak tempuh minimum. Berikut adalah gambar dari TSP NP complete-nya. Adapun algoritma dalam TSP NP complete ini yaitu dimana kita harus memulai dari kota awal A dan selanjutnya temukan kota terdekat yang belum dikunjungi dari A. Dalam soal ini, kota terdekat dalam A adalah B dengan jarak 10. Selanjutnya, hapus kota B dari daftar kota yang belum dikunjungi. Yang keempat, tambahkan jarak yang ditempuh ke jarak total. Dalam soal ini, jarak total menjadi 10 dari kota A ke kota B. Yang kelima, kita pilih kota terdekat dari kota yang sedang dikunjungi atau kota B dan ulangi langkah-langkah sebelumnya sampai semua kota terkunjungi dan kembali ke kota awal atau A. Berikut gambar grafnya dari setiap langkah-langkah di atas. Ini adalah gambar dari branching, yaitu pertama adalah kota A mengunjungi kota B. Setelah dikunjungi kota B, maka kota A mengunjungi kota C dan selanjutnya.
Berikut ini adalah contoh pohon ruang status kota. Dari kota A terlebih dahulu mengunjungi kota yang lebih pendek, yaitu kota B. Dari B akan mengunjungi kota D dan E. Dari E akan mengunjungi kota A atau kota E. Selanjutnya dari kota A mengunjungi kota C sampai dengan kota B. Nah, dalam soal ini, heuristik Nielsen-Neubauer ini menghasilkan rute A ke B, ke C, ke D, ke E, ke A dengan total jarak 48. Nah, nilai kemudian dijadikan sebagai batas bawah untuk memastikan bahwa tidak ada rute yang lebih pendek dari 48. Mari kita hitung batas bawahnya, di mana sigma sama dengan dalam kurung kota A ke kota B tambah kota A ke kota C tambah kota A ke kota D tambah kota A ke kota E tambah kota B ke kota C sampai kota D ke kota E. Nah, sigma sama dengan 10. Kita hitung jumlah dari kota yang telah dikunjungi. Dan hasil dari kota ini adalah sigma sama dengan 162 kali 2. Selanjutnya, sigma sama dengan 162 kali bagi 2 tambah 10. Nah, dapat diperoleh batas bawah dari penjumlahan di atas adalah 61. Selanjutnya ada pemangkasan menggunakan nilai. Yang pertama, algoritma itu adalah total jarak tur parsial dari kota A ke kota B ke kota C sama dengan atau 10 tambah 12 sama dengan 22. Nah, di sini kita asumsikan estimasi jarak yang tersisa untuk sisa tur adalah 20. Nah, total jarak ditambah estimasi jarak yang tersisa adalah 22 tambah 20 sama dengan 42. Berikut adalah gambar inisial search tree-nya atau gambar awal dari pohonnya. Dan selanjutnya setelah selesai mengikuti algoritma dari 1 sampai 3, selanjutnya kita masuk ke total jarak tur parsial dari A ke B, dari B ke D, sehingga dapat diperoleh nilai 10 tambah nilai 18 sama dengan 28. Nah, di sini kita asumsikan bahwa estimasi jarak yang tersisa untuk sisa tur adalah 25. Nah, total jarak ditambah estimasi jarak yang tersisa adalah 28 tambah 25 sama dengan 53. Nah, yang berikut adalah gambar update search tree-nya. Karena 53 lebih besar dari batas 61, maka tur parsial ini dianggap tidak efisien dan dipangkas dari pohon pencarian. Nah, kompleksitas waktu dalam soal ini berada di antara O n kuadrat dan O n pangkat 3, dengan n mewakili jumlah kota sama dengan n sama dengan 5 dalam kasus ini. Selanjutnya pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Makalah ini menunjukkan bahwa algoritma branch and bound adalah pendekatan yang sangat efektif dalam menyelesaikan masalah NP-hard dan NP-complete. Algoritma ini menggabungkan metode pecahan dan batas untuk eksplorasi ruang pencarian secara efisien. Secara keseluruhan, algoritma branch and bound terbukti sebagai pendekatan yang kuat dan andal untuk menangani masalah NP-hard dan NP-complete dengan potensi aplikasi yang luas, termasuk dalam optimasi kombinasional, pemodelan jaringan, dan pengoptimalan proses. Kesimpulan ini mencakup efektivitas, kinerja berdasarkan kompleksitas waktu dan ruang, serta potensi aplikasi algoritma dalam berbagai domain. Sekian pemaparan dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup video ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.